Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tribuner, jumpa lagi di program VIP Room. Kali ini kita akan membahas mengenai universitas terbuka. Mungkin masyarakat sering tanya-tanya apa sih UT, apa sih bedanya dengan universitas pada umumnya. Nah, hadir pada hari ini Ibu Magdalena SEMAP. Beliau adalah pengelola kelompok belajar wilayah Bulungan Universitas Terbuka. Selamat pagi Ibu Magdalena. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Sedikit batuk juga, Pak. Oke, terima kasih sudah hadir di studio kami. Nah, kita nanti akan bincang-bincang mengenai Universitas Terbuka. Tadi saya sampaikan selama ini kan orang masih apa sih UT kok kuliahnya enak betul dari rumah gitu ya. Kalau di level TK SD itu namanya homeschooling. Nah, apakah mirip-mirip seperti itu? Mungkin bisa dikenalkan dulu Ibu Magdalena. Siap. Langsung aja. Ya, langsung silakan. Baik, terima kasih kepada pimpinan redaksi ya Pak ya, Tribun Kaltara pada pagi hari ini. Namun sebelumnya saya mungkin akan memperkenalkan ya Pak ya, supaya masyarakat di Kabupaten Bulungan juga tahu Pokjar itu apa gitu ya, seperti itu. Baik, terima kasih sebelumnya. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Puji dan syukur kita pada pagi hari ini masih diberikan rahmat, kebaikan, kesehatan, kekuatan sehingga saya boleh hadir di sini untuk ya sekaligus untuk sosialisasi dan promosi juga ya, untuk memperkenalkan Universitas Terbuka, keberadaannya Universitas Terbuka itu seperti apa, supaya masyarakat wilayah Kabupaten Bulungan khususnya bisa tahu gitu ya. Baik, siap Bapak. Saya adalah pengelola kelompok belajar atau Pokjar. Di sini Pokjar itu adalah mitra atau perpanjangan tangan dari Universitas Daerah Tarakan untuk wilayah Kalimantan Utara, Pak ya. Nama saya Magdalena. Saya alumni juga, Pak. Saya alumni dari Universitas Terbuka program Pascasarjana. Waktu itu tahun 2016 saya sudah lulus dengan program Magister Administrasi Publik. Nah, di tahun 2016 itu Pak, setelah wisuda, Direktur UPBJ Tarakan waktu itu Bapak Sofyan meminta kepada saya untuk bisa membantu secara administrasi akademik di Universitas Terbuka Tarakan, seperti itu. Dan sampai dengan saat ini saya juga masih menjadi bagian dari Universitas Daerah Tarakan. Jadi mungkin saya mau menyampaikan ya. Iya, maksudnya UT sendiri seperti apa sih? Apa ya, sistem perkuliahannya seperti apa? Nah, kalau misalkan masyarakat pengen kuliah itu seperti apa? Apakah harus ketarakan dulu atau sistem online seperti apa Bu Magdalena? Siap, terima kasih Pak. UT itu adalah perguruan tinggi negeri Pak ya, yang ke-45 yang diresmikan oleh Presiden Soeharto ya, dengan surat keputusannya nomor 41 tahun 1984. Jadi sistem pembelajaran di UT itu secara terbuka dan jarak jauh Pak. Artinya terbuka di sini adalah UT itu mempunyai visi menjangkau dari yang tidak terjangkau. Artinya di daerah pelosok sekalipun UT itu ada keberadaannya. Namun memang banyak sekali masyarakat ya Kabupaten Bulungan belum tahu betul ya tentang UT itu. Jadi di sini terbuka artinya bahwa UT itu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat Kabupaten Bulungan khususnya untuk untuk meningkatkan SDM-nya lah ya, untuk menimba ilmunya lebih baik lagi melalui Universitas Terbuka. Dan terbuka di sini juga artinya bahwa tidak ada batasan Pak, tidak ada batasan baik secara usia maupun kelulusan tahun ijazah. Ketika artinya siapapun boleh mendaftar. Boleh. Misalkan tetap harus minimal dari SMA SMK ya. Untuk masyarakat yang memiliki ijazah
SMA sederajat itu sudah bisa mendaftar menjadi mahasiswa di UT. Itu sistem seleksi juga atau tidak ada, Pak? Tidak. Karena di UT itu sistemnya adalah sistem online, pendaftarannya tidak ada tes dan sebagainya. Yang penting secara administrasi udah dilengkapi, bisa menjadi mahasiswa UT. Dan untuk tahun ketika mahasiswa baru itu mendaftar dengan usia yang mungkin sudah jauh lebih ini ya, daripada dengan lulusan-lulusan yang baru SMA, nggak masalah. Yang penting ada kemauan untuk menimba ilmu atau melanjutkan pendidikannya. UT tidak ada batasan. Itu terus sistem kuliahnya online terus atau ada tatap muka juga? Online dan ada juga tatap mukanya. Nah, terus untuk yang jarak jauh itu artinya bahwa ini Pak, memang ada batasan antara dosen dengan mahasiswa di dalam belajar, karena di dalam pembelajaran di UT itu tidak melakukan tatap muka, lebih ke online dengan media yang sudah disiapkan atau difasilitasi oleh UT sendiri gitu. Banyak sekali. Persoalannya kan ke wilayah Kataran kan jaringan kan masih masih banyak yang blank spot gitu, tambah di daerah tadi berbatasan dan sebagainya. Itu kan jadi kendala juga tuh, gimana? Ya, memang jadi kendala sih Pak. Cuman di sini kalau sudah menjadi bagian dari mahasiswa UT, ada fasilitas dan kemudahan yang diberikan UT kepada mahasiswa, termasuk ada wifi UT Pak. Nanti itu free, gratis. Jadi mahasiswa yang ada di pelosok sekalipun ya, itu bisa belajar, karena kan sistem pembelajaran di UT itu kapan saja, di mana saja. Benar. Jadi yang penting jangan kerja pun bisa fleksibel Pak. Jadi itulah mungkin kita lebih ke ini ya, mahasiswa boleh bekerja, boleh juga dia kuliah. Jadi dia tidak meninggalkan pekerjaannya, tetapi dia juga bisa meningkatkan SDM-nya melalui UT. Berarti sistem perkuliahan atau jadwalnya itu menyesuaikan ya? Iya, fleksibel Pak. Fleksibel. 1 kali 24 jam. Nah, persoalannya juga mungkin yang tadi dikendalikan, misalkan kan ada beberapa mahasiswa nih, sementara kan ada yang mau sore, mau malam, mau siang, gimana untuk mempertemukan mereka gitu? Jadi gini Pak. Atau seperti apa itu? Iya. Di UT itu pembelajarannya mempunyai skema layanan, dia ada tutorial online. Ya, tutorial online ini wajib bagi mahasiswa untuk mengikuti, karena di dalam tutorial online ada by e-learning itu kan Pak. Itu belajar mandiri ya. Iya, nanti di situ ada dosen online-nya juga Pak. Ada dosen online, ada mahasiswa, satu kelas itu 20 mahasiswa. Jadi misalnya ini nih, kan itu kalau di UT ada 8 sesi Pak dalam satu semester. 8 sesi harus diikutin semua. Di situ nanti per sesi dosen online akan menyampaikan materi inisiasinya gitu ya. Kemudian mahasiswa juga harus respon juga gitu ya Pak, interaktifnya juga harus bagus. Dan untuk mengikuti perkuliahan dia harus rajin mengikuti inisiasi, kemudian diskusi, tugas-tugas yang diberikan oleh dosen online yang harus diikuti dengan baik, dari mulai sesi pertama sampai dengan sesi yang ke-8 yang terakhir. Artinya 8 itu 8 mata kuliah atau 8? Iya, 8 Pak sesi. Termasuk 8 mata kuliah juga kan. Gini Pak, maksudnya berarti sistemnya apakah kalau di kuliah kita kan ada sistem kredit. Ya. Kemudian ada berapa yang kita ambil. Itu kurang lebih sama atau mata kuliahnya juga kurang lebih sama yang pada umumnya? Iya, begini Pak. Kalau terkait dengan yang seperti Bapak sampaikan alih kredit ya, kredit itu kalau di UT namanya juga sistem ini RPL. Memang ada 2 jalur Pak, secara umum dan juga RPL. Apa itu RPL? Yaitu akreditasi. Apa tuh maksudnya? Apa itu sistem ini transfer. Jadi gini Pak, kalau untuk mahasiswa kan ini mendaftar nih. Pertama mungkin dia dari mahasiswa atau calon mahasiswa umum ya, mendaftar dengan pakai ijazah SMA sederajat. Dia layanannya adalah SIPAS non TTM. Jadi di dalam satu semester itu sudah terpaket SKS-nya Pak, gitu. Kalau RPL, jadi mungkin dia berasal dari universitas lain, gitu ya Pak ya, atau dia sudah selesai dan sudah memiliki ijazah diploma, gitu ya, seperti itu, atau mungkin dia statusnya masih aktif, masih aktif di perguruan tinggi yang lain, mungkin Borneo, terus dia mau pindah itu alih kredit, itu namanya jalur RPL, dan itu juga
SKS-nya mahasiswa sendiri yang menentukan SKS-nya Pak di dalam satu semester. Berbeda dengan mahasiswa yang menggunakan ijazah SMA, jadi dia itu layanannya full SIPAS paket non TTM. Oke. Enggak, maksud saya gini ya. Sistem kuliah kan kuliah sama ya. Mungkin hanya yang bedakan kan sistemnya terbuka atau online. Kalau yang kuliah umum itu kan ya harus tatap muka, konvensional dan sebagainya. Nah, ini yang mungkin jadi pertanyaan masyarakat juga, mahal nggak sih kalau kuliah di UT gitu? Berapa gitu kalau mendaftar dan sebagainya? Ada nggak sistem yang subsidi yang nggak mampu seperti apa, yang umum dari kuliah seperti apa gitu? Iya. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kuliah di UT itu banyak sekali kemudahan-kemudahan yang diberikan ya untuk mahasiswa UT. Salah satunya juga biaya. Biaya itu sangat minim dan bisa terjangkau Pak. Karena kalau kita kuliah dan mendaftar di perguruan tinggi lain yang konvensional itu kan pasti kayak seperti ada uang gedung ya Pak ya, ada uang kemahasiswaan dan sebagainya SPP, di luar dari SPP. Tapi kalau di UT Pak hanya membayar 100.000 itu mendaftar. 100.000 aja udah menjadi mahasiswa UT. Kok mahal anak saya sekolah di ETK ya? Nah itu Pak. Oke. Negeri lagi kan Pak. Nah, 100.000 mendaftar. Setelah sudah selesai divalidasi, nanti itu ada proses registrasi mata kuliah. Seperti yang saya sampaikan, kalau SIPAS non TTM sepaket itu SPP-nya 1.300.000. 1 juta? Iya, 1.300.000 dalam satu semester itu mahasiswa sudah mendapatkan bahan ajar Pak, modul. Modulnya udah dapat, terus fasilitas seperti OSMB, termasuk baby gratis ketika tadi. Iya, semuanya diberikan gratis oleh UT. Kalau udah menjadi mahasiswa UT, ya kan Pak? Banget nih tahu gitu Iya Pak, soalnya mahasiswa kita banyak yang ini nih Pak, yang PNS karena di samping dia nggak meninggalkan pekerjaannya, dia bisa kuliah. Lanjut terus itu masalah akreditasi juga Pak. Nah kan akreditasi ini sangat penting sekali, apalagi kalau status kita sebagai ASN. Akreditasi perguruan tingginya, akreditasi prodinya itu menjadi pertimbangan ketika ASN itu mengajukan permohonan izin belajar. Nah itu, jadi makanya ditanya nih kuliahnya di mana seperti itu. Dan kita juga ada PKS Pak dengan Pemprov. Kuliahnya di negeri tapi UT. Iya, dengan Pemkab. Ada banyak sekali masyarakat yang juga bilang kuliah di UT itu gampang katanya gitu, tetapi lulusnya susah. Nah, kenapa? Ini harus dijawab sih sebenarnya supaya masyarakat. Itu yang saya setuju sekian tadi semua fakultas atau mungkin negeri, mungkin yang sosial beda, yang teknik beda, yang keguruan beda juga. Karena di UT itu ada 4 fakultas Pak ya, ada fakultas ekonomi dan bisnis, pendidikan dan keguruan, fakultas hukum ilmu sosial dan politik, dan fakultas sains dan teknologi. Ada 4 fakultas Pak. Di situ ada 44 program studi dengan akreditasi prodinya A dan B. Gitu ya Pak ya. Itu untuk yang S1 ya. Nah, untuk biayanya itu kalau yang untuk murni seperti yang sampaikan tadi, untuk yang S1-nya dengan menggunakan ijazah SMA sederajat bukan alih kredit, dia 1.300.000. Nah, 1 juta per satu semester. Berbeda dengan yang RPL tadi. Semua fakultas? Iya, semua fakultas. Untuk yang RPL ini Pak, mungkin gini ya, mahasiswa sudah pernah kuliah dan memiliki ijazah diploma seperti itu. Dia mau melanjutkan ke S1 atau mungkin UT. berhenti semester berapa gitu bisa. ya. Mau kuliah di UT nih, melanjutkan gitu ya. Boleh dengan mengajukan sistem alih kredit. Jadi untuk mata kuliah yang pernah diambil sebelumnya di perguruan tinggi asal itu nanti bisa dialih kreditkan. Tapi harus linear ya? Iya, harus lebih baik linear Pak. Kalau linear itu nanti dari BKPM juga akan ini mata kuliah apa sih yang diakuin sesuai dengan kurikulum yang ada di universitas terbuka. Seperti itu. Itu yang masalah akreditasi juga Pak, yang tadi yang saya sampaikan belum selesai tadi. Akreditasi ini kalau di universitas terbuka ini Pak,
nasional juga, internasional juga Pak. Kalau nasional itu diakui oleh BANPT, ya Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Negeri. Kemudian juga secara internasional itu bahwa UT itu mempunyai kualitas pelayanan pembelajaran jarak jauh yang berkualitas, sehingga berarti ketika kemarin COVID itu UT udah duluan dong? Duluan, ya kan? Makanya banyak Pak yang dari perguruan tinggi yang mau mengadopsi pembelajaran secara jarak jauh, karena pembelajaran jarak jauh itu yang diakui hanya UT. Nah seperti itu. Jadi secara internasional pun dari ICDI, ISO itu udah mengakui bahwa UT memiliki sertifikat pelayanan untuk pembelajaran jarak jauh seperti itu. Jadi jangan diragukan lagi lah untuk kuliah di UT. Silakan masyarakat yang ingin mendapat di UT tadi cuma 100.000. Iya, 100.000 udah menjadi mahasiswa. Nah mungkin tentu juga ini bicara soal tenaga dosennya nih, ya kan? Kan tentu kita harus bicara soal kualitas kan. Kualitas. Gimana soal tenaga dosennya? Oke, siap Pak. Untuk dosen-dosen yang ada di universitas terbuka, ya khususnya S1 ya Pak ya, diploma atau S1, kita juga dosen-dosen yang bersertifikasi dan memiliki kompetensi di dalam bidangnya. Jadi kita lebih memprioritaskan untuk magister yang sesuai dengan bidangnya Pak. Jadi kalau dulu karena keterbatasan dari dosen, tidak linear pun diambil ya, tapi sekarang tidak. Sekarang lebih ke ini sertifikasi, dia pendidikan. Dia harus basicnya adalah pendidikan mengajar seperti itu. Nah itu yang untuk S1 Pak. Kalau yang untuk S2, S3 semuanya itu dari luar yang memang udah berkompeten di bidangnya. Dan semua kalau saya dulu kuliah semua dosen-dosennya dari Unbra, UI, UNY. Berarti ada dosen tetap di UT, ada juga dosen-dosen dari luar ya. Nah, seperti itu. Menarik sebenarnya, selain tentu juga biaya terjangkau bagi masyarakat yang selama ini menganggap kuliah itu mahal, ternyata cukup simpel juga. Nah, tadi disampaikan bahwa kuliah di UT itu masuknya mudah banget, tapi keluarnya susah. Sebenarnya apa sih? Mungkin prosesnya seperti apa? Kok dianggap susah karena apa gitu? Iya. Kalau mahasiswa kan gampang karena di UT itu tidak ada sistem DU Pak. Tidak ada sistem DU. Ya. Pokoknya makanya banyak sampai ya seperti itu. Makanya banyak mahasiswa UT itu udah lewat dari 8 semester masih menjadi mahasiswa UT karena memang penilaiannya benar-benar harus bermutu Pak, nanti setelah keluar dari itu harus berkualitas juga, jadi nggak sembarangan untuk penilaian dari di UT. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa kuliah di UT itu gampang masuknya, keluarnya susah. Nah, jadi sebenarnya kesuksesan untuk belajar di UT itu Pak, kemandirian dari mahasiswa, masing-masing, kedisiplinan dari mahasiswa. Karena memang mungkin bedanya kan teksnya kurang ya, karena kan ini online dengan konvensional ya Pak ya. Kalau kita belajar secara konvensional, kita bertatap muka dengan dosen, tekanan psikologis kan. Tapi kan kita full online ya, jadi mahasiswa harus disiplin, harus aktif. Nggak ada misalkan sesekali ketemu dosen tatap muka gitu. Itu nanti saya jelaskan sebentar ya Pak ya. Nah, jadi di sini kesuksesan dari mahasiswa UT itu sendiri adalah bahwa mahasiswa itu harus memiliki motivasi, harus memiliki prakarya, inisiatif yang baik ya. Terus dia itu harus juga bisa mengatur waktu belajarnya Pak secara efektif. Jadi kapan dia harus belajar gitu ya. Nah, dia juga harus memiliki ini kepercayaan atau strategi apa sih yang harus bisa dikembangkan supaya bisa belajar secara efektif. Nah, itu makanya di situ mahasiswa harus disiplin, harus aktif. Semua fasilitas yang sudah diberikan oleh UT harus dimanfaatkan dengan baik. Seperti itu. Jadi kuncinya adalah disiplin dan mandiri. Nah, itu pertama. Nah, kalau mahasiswa UT nanti mau ujian baru buka modulnya. Nah, kapan dia bisa menguasai materi yang ada? Tidak mengikuti tutorial online yang sudah diberikan oleh UT secara gratis. Kita bisa tatap muka dengan dosen walaupun online setiap hari kan Pak. Tidak dipergunakan dengan baik juga itu kan jadi ini ya Pak ya. Nah, itu secara
Nah, artinya memang tergantung mahasiswa masing-masing. Kalau memang dia serius, mungkin kayak kita kuliah juga gitu kan. Kalau kuliah memang concern dan mau belajar ya cepat juga. Kalau santai banyak aktivitas. Iya betul, apalagi di UT kan Pak, pure online. Terus kita kuliah S1 8 semester, ya kan? Nah, kenapa sampai 10 tahun? Mungkin ada juga yang 10 tahun Pak. Tapi rata-rata Bu, rata-rata di yang selama ini Ibu koordinir dan kelola lah, itu berapa Pak untuk S1? Nggak tentu juga sih Pak, kalau idealnya kan 8 semester ya, 4 tahun ya. Untuk S1 ada juga mahasiswa yang memang disiplin bagus, dia on tap. Sebelum 4 tahun, 3 tahun, 8 bulan ini ibu rumah tangga pernah Pak, dari GFK Kabupaten, dia ibu rumah tangga, dia juga ASN, banyak kesibukan, tapi IPK-nya bagus waktu itu, 3,8 kalau tidak salah itu. Dia juga jadi testimoni di Universitas Terbuka, bagaimana sih trik dia belajar, strateginya seperti apa, ya seperti itu. Nah sebenarnya mahasiswa juga harus menjadi meneladani mahasiswa yang seperti itu. Jangan gampang kok ini begini seperti akhirnya ya lama-lama, apalagi pegawai negeri sipil nih Pak, banyak kegiatan di kantor, belum lagi ngurusin anak-anak dan ini dan sebagainya kan. Nah jadi bagaimana kita bisa memanage waktu itu untuk belajar dengan maksimal, dengan efektif, saya yakin akan bisa lulus tepat waktu gitu. Artinya memang tergantung masing-masing mahasiswa. Iya, nah itu. Nah, kesannya selama ini kan memang UT itu hanya untuk orang-orang yang sudah kerja. Nah sekarang kan memang justru jadi tren ya. Kemarin ada juga anak teman saya tuh yang baru lulus saja langsung daftar di UT. Seperti apa Bu yang sekarang nih ya? Kan dinamika kemarin ketika masa pandemi ini kan sekolah kan memang habitnya kan tadi jarak jauh online gitu. Berarti UT juga mengalami perkembangan yang cukup bagus dong. Iya betul Pak. Apalagi sekarang Pak, UT ini statusnya bisa bertransformasi menjadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Ya, dengan status perguruan tinggi berbadan hukum, dengan perkembangan dunia pendidikan yang semakin pesat Pak ya. Jadi UT harus mampu bisa mampu meningkatkan mutunya ya, mutunya. Visi UT ini kan dengan status yang baru ini harus berkualitas secara internasional Pak. Bagaimana dia memberikan kepada mahasiswa itu fasilitas yang sudah memadai, dan mahasiswa harus bisa mempergunakannya dengan baik sehingga pada saat menyelesaikan kuliahnya dia memiliki kualitas yang baik juga, dan pada saat dia terjun ke dunia pekerjaan dia bisa menyesuaikan dengan ilmu yang dimiliki seperti itu. Jadi untuk menghadapi tantangan itu, UT harus mempunyai inisiatif untuk bisa memberikan keleluasaan lah ya Pak ya, memberikan kemudahan-kemudahan, pelayanan yang baik seperti itu ya, sehingga banyak sih mahasiswa yang boleh tertarik gitu ya untuk kuliah di UT. Di samping dia harus bekerja, tetapi dia bisa meningkatkan SDM-nya dengan baik seperti itu Pak. Nah kita bicara untuk yang Bulungan dan Kaltara ya, artinya Ibu sebagai Ketua Pokja, gimana sih tadi masyarakat di Bulungan sekitarnya yang pengen mendaftar di UT seperti apa? Apakah sistemnya juga ada ikutin tahun ajaran baru atau mungkin setiap saat bisa mendaftar? Iya, karena di UT itu kalau masa registrasinya ada 2 kali pada 1 tahun. Kita sekarang ini memasuki masa registrasi 2024.1. Nah, jadi kalau untuk pendaftaran itu sebenarnya bisa kapan saja Pak. Nah, nanti pada saat di masa registrasi baru dia akan dimasukkan di situ gitu. Tidak apa-apa, dia daftar aja gitu ya. Dan juga syarat-syaratnya juga mudah kok Pak. Kita itu sebagai Pokja juga tujuannya adalah merekrut mahasiswa, mengedukasi masyarakat untuk bisa kuliah di UT dengan banyak sekali kemudahannya seperti itu ya, biaya terjangkau dan lain sebagainya. Persyaratannya juga tidak ada tes, hanya melengkapi administrasi aja ya. Jadi persyaratannya Pak di sini hanya KTP. KTP. Ijazah terakhir tentu. Ya, ijazah terakhir udah dilegalisir. Kemudian foto 4x6 2 lembar. Kemudian ada surat pernyataan keabsahan dokumen, nanti itu UT yang menyiapkan. Kemudian ada formulir tanda tangan. Udah itu aja. Tanda tangan dari yang bersangkutan. Tanda tangan untuk mahasiswanya. Jadi nanti begini Pak, proses untuk persyaratan karena kita ini dibuka
penerimaan mahasiswa baru untuk masa registrasi 2024.1. Jadi dengan persyaratannya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, mahasiswa mendaftar secara online boleh, atau melalui Pokja juga boleh, melalui Salut juga boleh. Nah, situ ya Pak ya. Jadi kita akan membimbing, kita akan membantu calon mahasiswa baru itu. Jadi membuat akun dulu. Nanti ada lamanya Pak ya di situ di sia.ut.ac.id. Nah, masuk aja di linknya menjadi calon mahasiswa baru, kemudian mengisi datanya gitu ya. Setelah itu tinggal tunggu verifikasi dari pusat. Setelah ada verifikasi, tinggal cetak billing admisi 100.000 tadi. Nah, setelah itu baru calon mahasiswa melakukan registrasi biodata. Dilengkapi, kemudian upload dokumen seperti KTP, ijazah, semua diupload Pak. Setelah diupload, nanti ada validasi dari UT lagi, mahasiswa harus melakukan registrasi mata kuliah, keluar billing SPP, bayar, udah selesai. Tinggal menunggu nanti informasi kegiatan OSMB, PKBJJ seperti itu. Kalau yang kayak pengenalan itu? Nah itu Pak. Nah online jadi juga? Enggak. Nah, jadi gini Pak, kalau untuk mahasiswa yang sudah masuk di masa registrasi 2024.1 nanti, mahasiswa akan mendapatkan OSMB dan PKBJJ. OSMB itu orientasi studi mahasiswa baru, memperkenalkan UT kepada mahasiswa terkait dengan administrasi, akademik dan sebagainya. Nah, kalau PKBJJ itu pelatihan keterampilan belajar jarak jauh. Nanti mahasiswa itu diarahkan, dibimbing bagaimana belajar di UT secara online, gitu Pak, begitu. Jadi supaya mahasiswa itu paham, dan di situ juga mahasiswa harus memperdomani kalender akademik, katalog yang ada di UT supaya jangan sampai tertinggal. Kadang-kadang mahasiswa UT ini Pak sifat manja, dia itu kadang-kadang hanya mau, kadang-kadang dia mengabaikan informasi. Padahal mahasiswa itu ada grupnya masing-masing Pak. Kita selalu buat grup supaya informasi itu disampaikan ke mahasiswa itu, dan mahasiswa, oh iya mau ujian nih, oh iya mahasiswa harus tamat mata kuliahnya dan harus bayarnya kapan, itu mahasiswa harus aktif. Nah, itulah UT ternyata mudah. Ini menjadi suatu solusi bagaimana masyarakat yang selama ini takut kuliah karena biaya mahal dan susah, harus ikut tesnya macam-macam, ada UM apa-apa. Sekarang ternyata UT itu tidak perlu tes, biaya juga cukup murah dan terjangkau di seluruh daerah. Nah, satu lagi mungkin terakhir saya, ini kan misalkan nih saya di Tanjung tapi asli saya kan di Balikpapan nih. Apakah saya harus pilih yang misalkan UT-nya atau UT di Kaltim atau UT di Kataran? Nah, itu gimana itu? Iya Pak, karena kita universitas terbuka itu kan ada di seluruh Indonesia ya Pak ya. UT daerah mana? Kalau Tarakan ya UT daerah Tarakan, kalau dulu namanya UPBJJ, sekarang UT daerah, ya, daerah di wilayah mana. Nah, kalau Bapak misalnya bekerjanya di sini dan sementara ini domisilinya di sini, lebih baik Bapak mengambil UT daerahnya di wilayah Kaltara. Nah, nanti misalnya mau pindah suatu saat nanti Bapak dipindahkan tugasnya di mana, itu Bapak bisa tinggal mengajukan permohonan pindah UT daerahnya. Mau ke Balikpapan berarti dia Kaltim ya Pak ya. Kaltim itu pasti Bapak semua itu gampang aja, yang penting mahasiswa itu melapor ke semua kita. terkoneksi di semua daerah manapun mau kemana aja. Termasuk tadi mengenai tenaga dosennya, betul sistem Pak. Perkuliahannya, semua terkoneksi dengan baik. Nah, satu lagi Pak, misalnya nanti ujian. Kalau di UT itu Pak ada skema ujiannya, itu ada tatap muka, artinya mahasiswa datang ujian bersama. Kalau kita di sini Pak di SMA 1 dan di SMK 1 kita PKS-nya di situ. Itu wilayah Bulungan. Nanti di wilayah lain Pokja masing-masing ada. Nah, kemudian ada namanya ujian online. Ujian online itu kita di sini juga di SMK 1 dan SMA 1 dan sekarang masih dalam proses ujian online Pak, Sabtu Minggu. Nah, nanti itu mahasiswa datang dan kita dengan menggunakan media komputer langsung secara online, dan ada juga namanya THE Pak, Text Home Exam. Itu mahasiswa mengerjakan ujiannya itu di rumah. Di rumah, tetapi nanti dia masuk di linknya kan THE itu. Nah, mahasiswa tidak. Jadi soal itu Pak, mahasiswa
mahasiswa satu dengan yang lain walaupun beda. dia program studinya sama, semesternya sama, belum tentu soalnya sama. Jadi dia tidak bisa mencontek dari mahasiswa yang lain karena dia harus membuka linknya sendiri, memasukkan passwordnya, harus membuat surat pernyataan, mendownload soal, kemudian mengupload BJU-nya seperti itu. Jadi jangan sampai mahasiswa UT itu bekerja sama di dalam mengerjakan ujian. Karena tentu Pak, pasti mahasiswa itu ada salah satu itu nanti akan mendapatkan nilai E. Gitu. Jadi memang banyak pertanyaan dari mahasiswa, Bu, saya ini aktif loh Bu di tutorial online, saya mengikuti diskusi, saya menjawab pertanyaan dosen, saya mengikuti tugas-tugas, kok nilai saya jelek, mungkin seperti itu. Nah ini mungkin juga menjadi yang salah satunya tadi, kenapa sih kuliah di UT gampang keluarnya? Ya itu salah satu karena nilainya juga belum memenuhi standar di UT gitu ya. Nilainya kalau di UT tidak boleh ada nilai E ya Pak ya, itu tidak lulus dan wajib diulang gitu ya. Minimal juga IPK-nya untuk kelulusan itu 2,0. Tapi kalau yang untuk mahasiswa yang baru ya kalau tidak ya harus 2,7 lah. Karena dia harus bekerja pasti. Rata-rata bagus-bagus waktu itu malah 3 ke atas malah gitu. Itu. Saya aja juga Pak. Ya itu. Makasih Bu Madalena sudah memberikan pemahaman kita mengenai universitas terbuka. Nah ini sekali lagi ini menjadi sebuah ide ketika masyarakat Kaltara khususnya yang ingin kuliah tidak usah jauh-jauh di UT aja, tapi juga tidak membatasi kalau kuliah di tempat yang lain juga silakan. Tapi ini menjadi salah satu solusi lah bagi masyarakat yang ingin kuliah dengan mudah dengan biaya yang terjangkau, silakan ke universitas terbuka. Mungkin bisa menghubunginya ya, bisa ngeklik di tadi di ut.arts.id. Iya, ut.arts.id. Oke, atau kalau langsung juga langsung ke Pokja. Di Pokja, di Tanjung Silor hubungan, atau langsung juga di Universitas Terbuka di Tarakan. Terima kasih Bu Madalena atas waktunya dan semoga ini sekali bermanfaat bagi masyarakat Kalimantan Utara. Kita jumpa lagi di program VIP dengan tamu yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali nanti. Terima kasih Bu.